warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semua sehat dan dalam kondisi yang bahagia. Kali ini Kak Nimas akan membawakan sebuah kisah tentang teladan terbaik, yaitu Rasulullah. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pengemis tua yang buta. Di masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, saat itu kota Madinah menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Umat Muslim semakin tentram, damai, sejahtera, dan seluruh umat yang lain pun hidup dengan berdampingan dengan bahagia. Bahkan di pasar pun para pedagang saling berjualan dan membeli dengan amanah dan jujur. Masya Allah ya, begitu keren kepemimpinan Rasulullah. Nah, tapi teman-teman, di tengah kebahagiaan dan kedamaian itu, ada seorang pengemis tua yang tidak dapat melihat atau buta. Dia sering duduk dan tinggal di ujung sebuah pasar. Orang-orang itu bodoh. Kenapa percaya dengan namanya Muhammad? Dia itu kan pembohong. Muhammad itu adalah penyihir yang dengan kata-katanya dia bisa mempengaruhi orang lain. Dasar orang-orang ini bodoh. Orang-orang yang mendengar itu merasa begitu sakit gitu ya. Karena Rasulullah teladan terbaik menjadi olok-olokan gitu bagi si pengemis tua ini. Ketika si pengemis tua itu terus memfitnah Rasulullah dan mengolok-olok Rasulullah, tiba-tiba ada suara koin dinar emas yang dijatuhkan ke kalengnya. Klinting. Kemudian dia mengambil secara perlahan dan diciumnya. Sungguh murah hati sahabatku ini. Siapa gerangan dirimu? Kata si pengemis tua. Namun yang memberi itu, seseorang yang memberi itu tidak mengatakan namanya. Kemudian dia berkata, Duduklah terlebih dahulu. Aku akan menceritakanmu tentang sebuah kebohongan besar di negeri ini. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Kemudian diolok-oloklah terus Rasulullah itu diceritakan kepada orang yang memberikan dia koin dinar emas itu tadi. Tak hanya itu, seseorang tadi itu kemudian menyuapi si pengemis itu dengan lemah, lembut, dan begitu baik. Sungguh baik. Sesungguhnya ini yang dinamakan orang baik. Muhammad itu tidak ada apa-apanya. Sesungguhnya ini yang harus jadi Rasul. Kau sungguh lemah lembut dan begitu baik sahabatku. Nah, sejak saat itu seseorang itu terus begitu melakukan hal kebaikan itu. Pergi ke pasar, kemudian menyuapi si pengemis itu dan memberikan beberapa koin dinar emas. Hingga singkat cerita teman-teman, datanglah masa kematian Rasulullah. Saat itu semua orang begitu berduka. Dan si pengemis tua berkata, Kemana ya sahabatku? Beberapa hari ini dia tidak datang menemuiku. Aku sungguh kelaparan. Kemudian Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah. Tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata Aisyah, istri Rasulullah. Aku Aisyah. Bukakanlah pintu. Kata Abu Bakar yang tak lain adalah ayahanda dari Aisyah. Oh iya ayah, silakan masuk. Ada apa ayah? Aisyah, apakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan? Selepas dia pergi, aku ingin melakukan seluruh kebiasaan-kebiasaan beliau. Kemudian Aisyah berkata, Ayah, sesungguhnya engkau adalah sahabat terdekat Rasulullah.
Namun ada satu yang belum engkau lakukan, ayah, yaitu setiap pagi dan melewati pasar, Rasulullah selalu menyuapi dan memberi dinar emas seorang pengemis buta di sana. Nah, setelah mendapat informasi itu dari Aisyah, keesokan paginya Abu Bakar pergi ke pasar. Kemudian Abu Bakar bertemu dengan seorang pengemis tua yang dimaksud oleh Aisyah. Assalamualaikum. Ini apa ini sahabatku? Ayo, mana makananku? Aku sudah lapar, Katanya. Kemudian dibukalah sebuah roti yang dibawakan oleh Abu Bakar. Dan mulai diberikan dan disuapi kepada pengemis itu, teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Bukannya berkata yang baik, malah tetap saja dia terus mengolok dan memfitnah Rasulullah. Hai sahabatku, ku ceritai lagi ya. Enak sekali makanannya. Oh iya, jadi orang-orang itu semakin menggila. Mereka semakin percaya dengan yang namanya Muhammad itu. Benar-benar gila. Mendengar itu, Abu Bakar menjadi gemetar. Hatinya begitu geram. Berasa ingin marah mendengar Rasulullah diejek, difitnah oleh pengemis itu, teman-teman. Kemudian yang awalnya Abu Bakar berusaha bisa lemah lembut, tiba-tiba mulai gitu ya. Jadi memberi makannya sedikit lebih kasar gitu, karena merasa gitu ya, menahan emosi agar si pengemis itu tidak tahu gitu bahwa yang sedang menyuapi pengemis itu adalah bukan Rasulullah gitu. Tapi ternyata si pengemis itu tahu. Aduh, kamu ini sungguh kasar ternyata. Jangan-jangan kau bukan sahabatku ya? Bukan. Siapa kau? Siapa? Aku adalah sahabatmu seperti biasa. Bohong! Sahabatku tidak pernah melakukan ini. Dia adalah seseorang yang lemah lembut dan selalu membesarkan hatiku. Siapa kamu? Ngaku siapa kamu? Kemudian Abu Bakar pun akhirnya mengaku. Wahai Pak Pengemis, kau benar. Aku bukanlah orang yang kau maksud dengan sahabatmu. Apa kau ingin tahu kemana sahabatmu itu? Iya, kemana dia? Aku sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Sahabatmu telah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Meninggal? Oh, sungguh malang sahabatku. Kenapa orang sebaik itu bisa cepat meninggal? Pengemis itu menangis menjadi-jadi. Belum sampai situ, teman-teman. Kemudian Abu Bakar melanjutkan perkataannya. Wahai Pak, tapi apa kau ingin tahu siapa namanya? Iya, aku bahkan belum tahu namanya. Siapa namanya? Apakah kau tahu? Katanya. Dia adalah Muhammad. Mendengar kata itu, mendengar nama itu. Apa? Dia adalah Muhammad. Tidak mungkin aku selama ini disuapi dengan orang yang telah aku fitnah. Begitulah teman-teman. Pengemis itu kemudian merasa menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang paling baik kepadanya adalah orang yang paling dia benci. Itulah teman-teman kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis tua yang buta. Masya Allah ya, begitu luar biasanya akhlak Rasulullah yang beliau contohkan untuk kita umatnya. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi pada kita. Kita mungkin ketika kita diejek gitu ya, dikata-katain pertama, 2 kali, 3 kali gitu, mungkin kita akan oke, sabar gitu ya.
Tapi kalau lama-kelamaan kita difitnah, diomongi yang jelek-jelek gitu ya. Apakah kita bisa sesabar Rasulullah? Belum tentu ya. Mari kita meneladani gitu ya, meneladani dari sikap Rasulullah ini. Contoh yang Rasulullah tunjukkan kepada kita betapa tidak ada sedikit pun kebencian di hati Rasulullah, bahkan kepada orang yang paling membenci dirinya. Masya Allah, betapa lembut, betapa mulia sekali beliau. Adalah teladan terbaik bagi kita semua. Sekian ya teman-teman, kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan si pengemis tua yang buta. Semoga dongeng ini bisa mencerahkan, bisa mengingatkan kita kepada sosok teladan terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah. Kita bisa mencontoh gitu ya, bisa mencontoh sikap beliau walaupun belum sempurna, tapi paling tidak kita terus berusaha agar bisa memiliki sifat seperti Rasulullah, seperti yang Rasulullah contohkan. Begitu ya teman-teman, semangat terus dan terus mencintai Rasulullah, terus bersolawat kepada beliau. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.